Apakah harus dengan kambing? Apakah harus dengan sapi? Itu adalah misdak. Itu adalah objek yang disembelih. Tapi sebetulnya yang dikorbankan adalah sifat-sifat anania kita. Sebelum kita menggiring hewan korban kita ke tempat penyembelihan, maka sembelilah yang pertama, supaya sembelihan itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi jiwa kita yang sampai. Karena itu harus jujur dalam niat. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mayaminal muntajabin. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam bulan-bulan haram, bulan haji Zulqa'dah, akhir dari Zulqa'dah, dan besok kita sudah akan memasuki, atau nanti malam kita sudah akan memasuki hari pertama bulan Zulhijjah. Tentu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon inayah dan taufiknya agar di hari-hari di bulan suci ini Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, melembutkan hati kita, melapangkan dada dan pikiran kita, sehingga kita bisa menerima dengan baik keagungan dan kemuliaan dari ajaran suci agama Islam yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah melalui kekasihnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kitab suci Al-Qur'an, agar dengan itu kita semua memiliki pedoman yang autentik, pedoman yang pasti dan niscaya kebenarannya, tidak ada keraguan atasnya, yang akan mengkonfirmasi bahwa siapa saja yang hidupnya bersama dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan yang bersifat pasti bahwa manusia itu akan memiliki kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan jaminan keselamatan di akhirat. Begitu juga orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan membelakangi Al-Quran, tidak mengikuti petunjuk dari pembawanya yang menjadi role model dari Al-Quran yang sejati, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dipastikan bahwa hidupnya akan sengsara di muka bumi ini dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh dengan nestapa. Bulan-bulan haram, bulan haji
adalah bulan bagi kita untuk mengkonfirmasi keyakinan kita dan keterikatan kita kepada agama. Keyakinan kita dan keterikatan kita untuk berittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah Subhanahu wa taala memastikan ketika kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah menunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai modelnya. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan fattabi'uni, ikuti aku. Ayat ini menunjuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah tidak ada jalan bagi kita untuk tidak berusaha menelaah dengan baik apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan apa yang telah dilakoni dalam kehidupan yang begitu indah, suci dan mulia pada kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah hadirin jamaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, kita layak disebut sebagai manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tidak saja ketika kita mendapat jabatan yang baru. Bersyukur tidak saja berlaku ketika kita selesai makan. Bersyukur tidak saja ketika kita mendapatkan karunia-karunia yang bersifat materi. Tapi di atas dari semua kesyukuran itu adalah ketika kita berhasil mengkonfirmasi diri kita bahwa kita adalah pejalan menuju Allah di bawah bimbingan ayat-ayat suci Al-Quran, dalam tuntunan tangan suci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, bulan suci Zulhijjah yang di dalamnya digambarkan dengan banyak peristiwa, dan hari-hari ini orang sudah mulai bergerak dari Mekah ke Madinah. Nanti pada tanggal 5 Zulhijjah atau 6 Zulhijjah mereka akan bergerak menuju Mina. 240.000 diantaranya adalah saudara-saudara sebangsa kita yang akan bergabung dengan 3 juta kurang lebih jamaah dari berbagai belahan dunia, yang mereka adalah saudara seatap dengan kita dalam naungan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka melakukan talbiyah, dan juga kita yang ada di rumah di negeri kita masing-masing juga dimintakan untuk mengamalkan talbiyah minimal pada malam Id dan hari-hari Id, di hari-hari tasyrik 3 hari. Kita disuruh mengamalkan talbiyah untuk apa? Untuk memastikan bahwa talbiyah itu bukan sekedar nyanyi-nyanyi yang dilakonkan di masjid-masjid, di langgar-langgar dan di musalla-musalla. Talbiyah ini dalam rangka untuk membangun ma'rifah kita, pemahaman kita, pengenalan kita tentang hakikat keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk penghambaan kita dengan menolak seluruh perilaku musyrik yang ada di dalamnya. Seorang ulama besar, guru besar di Al-Azhar University yang hidup kira-kira 100 tahun yang lalu, namanya Syekh Abdurrahman Al-Kawakibi, pernah mengatakan begini: seandainya rukun haji itu, rangkaian amalan ibadah haji itu hanya talbiyah, tidak perlu ada tawaf, tidak perlu ada wukuf, tidak perlu ada melontar jumrah, tidak perlu ada tahallul, tidak perlu ada berkurban. Seandainya hanya talbiyah adalah amalan dari rangkaian manasik haji, maka cukup selesai akidah tauhid seorang yang beragama Islam. Apa makna talbiyah? Kita menjawab panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik. Menjawab panggilan Allah sama dengan kita memastikan posisi kita pada posisi yang tegap, berdiri tegas, kokoh di atas jalan agama, lalu kemudian kita mengatakan labbaik. Saudara-saudara kita dari Angkatan Tentara Nasional Indonesia, dari kepolisian, di hadapan komandannya, ketika dipanggil dia mengatakan labbaik dengan mengatakan siap komandan.
harus dalam posisi tegap, harus dalam posisi performa yang baik. Kenapa? Karena akan ada perintah yang sampai kepadanya. Ketika kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, kita mengatakan terima panggilanmu ya Allah, saya siap menerima apa yang engkau perintahkan. La syarika laka labbaik, saya tidak akan menoleh, saya tidak akan peduli dengan panggilan selain panggilanmu. Saya tidak akan menjawab la syarika. Saya tidak menemukan yang lain yang boleh memanggil saya selain panggilanmu. Ini makna talbiyah. Sehingga Syekh Abdurrahman Al-Kawakibi mengatakan, seandainya ini dihayati oleh mereka yang bertalbiyah di hari 10, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, maka selesai urusan agamanya, selesai urusan hidupnya, tuntas. Karena kemudian turunannya akan mengikuti petunjuk-petunjuk bagaimana menjalani agama dengan baik, untuk memastikan bahwa dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak menoleh kepada panggilan yang lainnya. Jemaah yang sama dimuliakan Allah, lakon inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan Ismail alaihi salam. Ketika Ibrahim mengatakan kepada Ismail, "Ya Ismail, aku mendapat wahyu dalam mimpi. Aku diperintahkan untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu?" Ini bentuk tolerannya seorang ayah kepada anak, tidak memaksakan kehendak. Apa jawab Ismail alaihi salam? "Ya abati, if'al ma tu'maru, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah. Jika itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menemukan diriku menerima perintah itu dalam keadaan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita apa janji Allah kepada orang-orang yang bersabar dalam menekuni dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd, "Salamun 'alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbaddar." Salam sejahtera bagimu disebabkan karena kesabaranmu di dalam menjalankan perintah-perintah agamaku yang aku sampaikan kepadaku. Masuklah kamu ke dalam surgaku dan aku siapkan nikmat yang begitu agung untukmu. Pertanyaannya jemaah yang sama dimuliakan Allah, mungkinkah itu kita dapatkan? Jawabannya mungkin, dan mungkin. Sangat untuk kita mendapatkan. Bahwa kita adalah orang-orang betapapun kita belum mendapatkan kesempatan berangkat memenuhi panggilan Allah, tapi ketika kita mengamalkan amalan itu, pahalanya dihukumi sama dengan mereka yang sedang wukuf di Arafah. Memang rukun hajinya kita tidak dapatkan, gelar hajinya kita tidak dapatkan, tapi nilainya, pahalanya, harganya yang dibayarkan kepada mereka yang berhaji hari ini dan tahun-tahun yang akan datang dengan yang tidak berhaji tapi mengamalkan panggilan dan menjawab panggilan Allah, mereka mendapatkan pahala yang sama, nilai yang sama, jemaah yang sama dimuliakan Allah. Supaya itu bisa kita dapatkan, kurban perlu dan harus kita lakukan. Dengan cara apa? Apakah harus dengan kambing? Apakah harus dengan sapi? Itu adalah misdak, itu adalah objek yang disembelih. Tapi sebetulnya yang dikorbankan adalah sifat-sifat anania kita, pikiran kita yang licik, pikiran kita yang kotor, pikiran kita yang timbul dengan berbagai macam hal yang memungkinkan kita terjerembab ke dalam kemaksiatan dan kejahatan. Itu yang kita mau sembelih di hari Idul Adha. Itu yang kita mau putuskan mata rantainya dalam menguasai pikiran dan jiwa kita, sehingga kita berbuat onar pada diri kita. Jangankan berbuat onar kepada orang lain, kita sering berbuat onar kepada diri kita, yang disebut oleh Al-Quran sebagai orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kezaliman
kepada orang lain, onar. Tapi kezaliman yang otentik, yang pasti adalah setiap kita biasa berbuat onar, zalim terhadap diri kita sendiri. Inilah yang kita mau sembelih, karena yang menderita dengan kezaliman dan korban pertamanya dengan kezaliman itu adalah diri-diri kita. Karena itu, untuk memasuki Idul Kurban ini, ada 3 hal yang ingin saya akhiri dari khutbah saya. Pesan terakhir saya. Pertama, jujur. Dan jujur ini yang saya mau sebutkan ada 3 bentuk kejujuran. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah. Memasuki Idul Kurban ini mari kita belajar jujur. Dan jujur itu ada 3. Jujur dalam niat, jujur dalam lisan, dan jujur dalam perbuatan. Inilah pendidikan yang diajarkan oleh Ismail dan Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Di antara ajaran yang diajarkan lewat peristiwa kurban di Mina, ketika Ibrahim mulai membawa dan menuntun tangan Ismail ke tempat penyembelihan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ibrahim, "Ibrahim, berhenti, sudah. Cukup sampai di sini. Qad saddaqtar ru'ya." Ibrahim, kamu sudah membenarkan perintahku dengan akan melaksanakan pengorbanan terhadap anakmu. Aku akan menggantikan anakmu dengan bizibhin azim, dengan korban yang begitu agung berupa domba, sapi dan lain sebagainya. Sebelum Ibrahim melakukan pengorbanan terhadap anaknya yang diganti oleh Allah dengan domba, Ibrahim lebih dulu menyembelih egonya. Ibrahim lebih dulu menyembelih egonya, sifat ananianya, kesombongannya, pembangkangannya jika dia akan membangkang. Dan la samahallah, Nabi Ibrahim adalah manusia suci. Itulah yang harus kita lakukan. Sebelum kita menggiring hewan korban kita ke tempat penyembelihan, maka sembelilah yang pertama, supaya sembelihan itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi jiwa kita yang sampai. Karena itu harus jujur dalam niat. Jujur dalam niat. Niat secara kualitatif bisa kita lakukan. Minimal niat kualitatif ada 4 yang saya akan sebutkan. Niat kualitatif pertama, ada orang berkurban supaya masuk surga. Yes, boleh. Niat di atasnya sedikit, kita naikkan sedikit kualitas niat kita. Niat untuk memakrifati amal ibadah kita dengan berkorban. Kenapa saya diperintah berkorban? Ada apa? Ada pelajaran apa di balik hewan korban yang saya korbankan ini? Niat jujur dalam memakrifati. Yang ketiga, niat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk mendapatkan penerimaan dalam cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, niat agar kita naik menjadi manusia-manusia muqarrabin. Kita baca surah Al-Waqiah. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Bagaimana orang-orang yang muqarrabin? Muqarrabin adalah orang yang paling akrab, paling dekat dengan Allah dalam ibadah ritualnya sedemikian rupa. Bangunlah niat kita supaya kita termasuk di antara orang-orang yang akrab dan dekat dengan Allah. Allah menyebutkan yang muqarrabin, yang akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, farauhu wa raihanun wa jannatun na'im. Tidak ada imbalan yang paling layak didapatkan oleh mereka yang muqarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala, jannatun na'im. Yang kedua, jujur dalam lisan. Lisan adalah benda yang ada di mulut kita, yang ukurannya pendek, tapi dia bisa mengguncang peradaban dunia. Dia bisa merusak tatanan kehidupan manusia. Dia bisa merusak hubungan sosial antar manusia satu dengan yang lain. Jujurlah dalam ungkapan kita, dan harus sebangun dengan jujur dalam niat. Jangan niatnya lain, omongannya lain. Jangan apa yang terbetik dalam hatinya berbeda dengan apa yang dia ungkapkan. Jujur dalam lisan, jujur dalam kata-kata, jujur dalam menyampaikan aspirasi kita, bahwa memang yang kita sampaikan itu dibenarkan oleh hati kita. Banyak orang bisa berbolak-balik dengan lidahnya yang lincah berbicara, tapi belum tentu sama dengan apa yang dikehendaki oleh hatinya.
Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam amalan. Pastikan bahwa kita ada di antara orang-orang yang jujur. Kejujuran inilah yang menjadi wasilah di ayat pembuka yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah olehmu wasilah. Wasilah korban adalah wasilah kita. Berkurban adalah wasilah, adalah jalan perantara yang mengantar kita sampai kepada Allah. Wabtagu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi, bersungguh-sungguhlah kamu di dalam melaksanakan dan menjalani wasilah itu. La'allakum tuflihun, maka kamu akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan. Semoga Idul Adha, Idul Kurban di bulan Zulhijjah ini memberikan pelajaran dan makna yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita sebagai orang-orang yang memasuki area muqarrabin, area para anbiya, area para malaikat. Kita bergabung di dalamnya dan kita dijaga oleh kemuliaan para nabi dan rasul, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mayaminal muntajabin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullah ittaqullah. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaika wa ayyahal bil qudus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah Jumat yang saya muliakan, di Jumat akhir bulan Zulqaidah dan kita akan memasuki bulan Zulhijjah, mari kita sama-sama mengingatkan diri kita masing-masing, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat malaikat maut dikirim oleh Allah untuk menjemput ruh kita. Takutlah kepada Allah di saat tubuh kita dibolak-balik oleh keluarga kita di atas pemandian jenazah. Takutlah kepada Allah di saat tubuh ini mulai dibungkus dengan kain kafan. Takutlah kepada Allah di saat tubuh ini mulai diantar ke pemakaman kita. Takutlah kepada Allah di saat semua keluarga kita meninggalkan tempat kita dimakamkan, lalu malaikat mungkar dan nakir datang bertanya dengan berbagai macam persoalan. Takutlah kepada Allah dengan seluruh peristiwa yang akan kita hadapi setelah kematian hingga hari kiamat. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, membimbing diri kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita untuk terbiasa membaca, mempelajari kitab suci Al-Quran. Jangan biarkan kitab suci Al-Quran di rumah kita menjadi perhiasan rak-rak buku semata.
bacalah dan pelajarilah kitab ini. Kitab ini dibawa oleh Nabi dengan keringat, dengan air mata, dengan darah. 1400 tahun terus berlanjut sampai ke rumah kita masing-masing. Jangan sia-siakan Al-Quran ini, karena akan membuat Nabi bersedih, karena akan membuat Rasulullah merasa diabaikan. Hidupkanlah rumah kita dengan Al-Quran di dalamnya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mencintai Islam, mencintai Rasulullah, mencintai agama ini, dan siap untuk membelanya dengan sebaik-baiknya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar para ulama di negeri kita yang kita cintai dan seluruh dunia bersatu. Kalau ulama tidak bersatu, maka umat akan berpecah belah. Karena itu kalau ada kiai, ada habib, ada ustadz, ada siapapun yang berdiri di atas mimbar Rasulullah, mimbar ini adalah mimbar Rasulullah, mengajak kepada perpecahan, tinggalkan. Karena dia tidak sedang menyampaikan ajaran Allah, tapi menyampaikan ajaran iblis. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran, tidak ada satupun riwayat dari Nabi yang mengajarkan umat untuk berpecah. Tidak ada. Tinggalkan siapapun dia. Mereka bukan siapa-siapa. Kita mohon pada Allah agar para ulama di negeri kita ini mengajak kita kepada persatuan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar para pemimpin bangsa kita, baik yang sudah terpilih presiden dan wakilnya dan menteri-menterinya nanti akan dibentuk sampai bupati dan gubernurnya, adalah orang-orang yang amanah. Dan kita semua wajib untuk menegur jika mereka melakukan kesalahan dan pengkhianatan terhadap amanah konstitusi. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita sehingga hidup kita menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang taat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma hdini min indik wa afid alayya min fadlik wa ansur alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Subhanaka ya la ilaha illa anta ighfir li dhunubi kullaha jami'an fa innahu la yaghfiru dhunuba kullaha jami'an illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza. Ya Allah, menangkan para pejuang di Palestina ya Allah. Menangkan para pejuang di Gaza ya Allah. Bebaskan masjid yang menjadi kiblat pertama hamba-hambamu ya Allah, Masjid Al-Aqsa. Menangkan mereka ya Allah. Agungkan kemuliaan syiar-syiarmu di muka bumi ini. Ya Allah, hancurkan Zionis Israel ya Allah. Hancurkan negara-negara Arab yang bekerja sama dengan Zionis Israel ya Allah. Hancurkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang mengirimkan senjata kepada Zionis Israel untuk membunuhi anak-anak yang tidak berdosa di Palestina. 15.000 lebih anak-anak yang tidak berdosa. Puluhan ribu lagi perempuan-perempuan yang tidak berdosa. Sudah hampir 40.000 di antara mereka dibantai setiap hari. Hari-hari seperti sekarang ketika kita sholat Jumat, mereka ditodong dengan senjata-senjata. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, menangkan mereka ya Allah. Jemaah haji yang sedang menjalankan ibadah haji hari ini ya Allah,
Berikan kekuatan terima ibadah haji mereka ya Allah, dan kembalikan mereka ke negeri ini, ke rumah keluarganya dengan membawa haji yang mabrur dan menjadi contoh bahwa mereka adalah orang-orang terbaik yang telah sampai ke rumahmu dan engkau telah terima ibadahnya ya Allah. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin, Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza, Allahumma ansuril mujahidina fi Lubnan, Allahumma ansuril mujahidina fi Yaman, Allahumma ansuril mujahidina fi Suria, Allahumma ansuril mujahidina fi Iraq, Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan mundu Adam ila yaumil qiyamah. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.